شيخنا أحبابنا والدونا في مجلس الخير إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Kalau ada standar mah enak, cangkel ya. Standar pakai kayu atau pakai apa? Hah? Yang enak coba supaya ngaji itu enak, nyaman. Yang ngajar maupun yang diajar nyaman, bersih tempatnya, bagus. Minasyaitonir rajim. Kemarin belum titik ayat ya. Akan ngobrol ya. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Fata'ala Allahu amma yusyrikun. Lama ini ya fima atahuma birasmiatihi abdal ati wala yang bagi jeung teu sayogia naon ayakuna yen kabuktian saha walad eta abdan hamba illa lillah ajaba pikeun Gusti Allah. Walaisa jeung lain naon tasmiyatuhu abdal hars ya, mana diganti we. Walaisa jeung lain naon tasmiyatuhu abdal hars eta bi isyrakin musyrik atau kesyirikan fil ubudiyati dina sifat hamba. Lebih enaknya fil ibadah atau fil ma'budiyah, lebih sinkron ke makna. Bi isyrak fil ibadah atau fil ma'budiyah. Alasannya li'ismati Adama, karena maksum atau terjaganya Nabiullah Adam atau maksum, bahasa kita itu maksum, istilah penjagaan Allah secara mutlak kepada para nabi dan rasul, disilakan maksum. Kalau penjagaan Allah untuk tidak melakukan maksiat pada si Parel karena dia wali umpama ya, atau si Rapin karena dia itu wali min auliya ilah, di sini mahfuz ya. Kalau dilihat maksum mahfuz artinya kan sama, yang dijaga, istilah ya mahfuz. Kalau maksumnya terjaganya para nabi itu dari dosa itu ma'astihalati wuku'ihi ya. Artinya mustahil bagi para nabi dan rasul itu terjadi pada diri mereka itu maksiat. Mustahil. Tapi kalau wali itu ma'ajawazi wuku'ihi, wali dijaga dari hal-hal yang jelek, kemaksiatan, makruh dan lain sebagainya, atau hal-hal yang kurang layak, tapi ma'ajawazi wuku'ihi. Tapi ya jais-jais baik terjadi
terjadi hal-hal yang ini pada para wali. Nah, karena kalau kita ahli sunnah wal jamaah bahwasanya para nabi dan rasul maksum, penjagaan Allah secara mutlak pada nabi dan rasul ma'astihali wuqu'ihi, ya. Nah, jangan pernah kalian katakan bahwa Nabi Adam pernah berbuat maksiat dalam makan buah khuldi. Kemudian Nabi Yusuf pernah. Mustahil. Ada nabi, ada rasul melakukan yang haram, makruh, mubah saja enggak, ya. Mubah saja bagi para nabi dan rasul itu enggak mereka lakukan. Saya pernah ingat dawuhnya kiai, bahwa orang yang mengatakan bahwa Nabiullah Abuna Adam alaihi salam pernah bermaksiat itu, melakukan kesalahan, itu dosanya itu lebih besar daripada dosa durhaka kepada bapak ibunya. Jauh lebih besar, jauh. Lah kan di Quran pakai bahasa Gusti Allah membahasakan aso, bermaksiat Adam itu bahasa Gusti Allah, levelnya Gusti Allah, bukan level kita. Cukup kita yakini nabi siapapun nabinya, rasul siapapun rasulnya, mustahil melakukan haram ataupun makruh, ya. Nabi siapapun nabinya, rasul siapapun rasulnya, mustahil melakukan keharaman, kemakruhan, bahkan mubah saja enggak mereka lakukan. Nah kan mereka makan kan mubah. Makan mubah mah kita atuh yang makannya doa lupa, boro-boro niat, bismillah aja suka lupa. Makan jadi ibadah ketika makannya diniati dengan niat salihah, ketika makannya dengan teknis sunnah, ketika makannya dengan adab dan etika sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi, makan jadi ibadah. Dan nabi dan rasul, tidur kita mubah karena tidur kita wudu kagak, teknisnya juga nurut siapa enggak tahu, niat ada boro-boro, tidur ya sama dengan tidurnya enggak ada nilai ibadah. Dan Nabi Rasul mustahil. Nabi Rasul tidur matanya, hatinya tetap nyambung pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah ada satu ucapan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul sia-sia, mubah enggak. Maka jangankan haram, makruh, mubah saja enggak. Terus diyakini itu ya benar, yang benar itu ya. Li ismati Adam warawa jeung ngariwayatkeun saha Samratu, Sayyidina Samrah alin Nabi ti Nabi sallallahu alaihi wasallam qal dawuh saha Nabi, lamma waladat dina sumangsana ngalahirkeun, proses melahirkan ya. Saha Hawa'u umuna Hawa, tofa maka berkeliling atau berputar ya. Tofa maka berputar, muter biha kalawan umuna Hawa, saha iblisu iblis, wakana jeung kabuktian eta la ya'isu teu hirup laha pikeun Hawa sahawaladun putra. Faqala maka ngucap saha iblis, samihi Abdal Harthi,
samihi kudu namian anjeun hi kawalad Abdul Harsi kana nami Abdul Haris. Fainahu maka saestuna Abdul Haris eta ya'isu bakal hirup saha Abdul Haris. Fasammathu maka namian saha Ummuna Hawa ka walad kana nami Abdul Haris. Fa maka hirup saha walad ay Abdul Haris. Fakana maka kabuktian naon zalika tasmiyatu Abdul Haris eta min wahyi syaitani dina petunjuk setan wa amrihi jeung instruksi atau parentahna setan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa al Hakim Imam Hakim. Aqala jeung dawuh sa Imamul Hakim sahihun ay hadzal hadis sahih. Ari hadis eta sahih sahih. Tirmizi jeung Imam Tirmizi. Faqala jeung dawuh sa Imam Tirmizi hasanun gharibun ay hadzal hadisu hasanun eta hasan gharibun tur gharib. Kalian yang sudah belajar apa? Mustalah ya. Apa itu hadis sahih? Apa itu hadis hasan? Apa itu hadis gharib? Hadis cerita ini cerita masalah proses satu ketika itu ya, proses Ummunah Hawa melahirkan salah satu putranya, yang kemudian apa, datanglah iblis mengelilingi beliau, muter ya, dan memberikan bisikan jelek, sok kasih nama Abdul Haris, Abdul Haris, insya Allah hidup ya, Abdul Haris hidup ya. Karena konon itu ya sebelum ini ya kejadian ini, setiap anak atau putra yang lahir dari Ummunah Hawa itu selalu pupus, selalu meninggal dunia. Sebelum ini kejadian, konon dilahirkan dari beliau kasih nama Sayyidina Nabi Adam kasih nama apa? Abdullah, meninggal. Lahir lagi Ubaidillah, dikasih nama Ubaidillah, meninggal. Maka suatu ketika proses melahirkan, datanglah setan membisiki, kasih nama Abdul Haris. Ya, pasti akan hidup gak meninggal. Nah, kenapa dia itu setan mengenal Abdul Haris? Karena salah satu nama setan itu Al Haris. Ada setan namanya Haris. Maka bisikan ini apa? Bisikan ini itu untuk menjebak lah, menggoda anak keturunan Nabiullah Adam supaya mereka itu jadi hamba-hamba apa? Hamba-hamba setan. Hamba-hamba setan. Maka dinamailah apa? Anak putra beliau yang keberapa itu dengan nama Abdul, dan itu apa tadi? Kana dzalika min wahyi syaitan. Maka kalian lihat itu, lihat. Yang di atasnya itu dikatakan walaisa bi isyraqin fil ubu dia li ismati Adam alaihi salam. Hal tersebut ya, artinya kan hal tersebut bukanlah kemusyrikan yang dilakukan oleh Nabiullah Adam dan Ummunah Hawa, karena maksumnya Nabiullah
Adam. Kok ada statement kayak gitu? Lihat ayat di atasnya itu. Lihat, kita cek gitu ya, kenapa ada statement ini ya. Statement yang mengatakan walaisa bi isyrakin fil ubudiyah ay fil ibadah ya. Li ismati Nabi Adam. Hal itu kan tadi saya rujuk kepada marjiknya kepada tasmiyatuhu abdal haras, itu kan? Hal itu bukanlah kemusyrikan dalam ibadah. Karena Nabiullah Adam itu nabi, rasul, mustahil berbuat kemusyrikan, gitu kan? Nah, kenapa ada statement? Lihat ayat di atasnya itu. Falamma atahuma waladan shalihan ja'ala lahu syuraka'a fima atahuma. Kalau kita maknai dengan lafaz itu ya, maka akan ditemukan makna kayak gini. Falamma atahuma. Ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya. Falamma athqalat da'awallaha rabbahuma la in ataina shalihan lanakunanna minasy syakirin, gitu kan? Bahwa beliau berdua, Abuna Adam wa Ummuna Hawa, itu ketika sudah melakukan layaknya suami istri, kemudian mulailah Hawa hamil. Diceritakan hamil bulan pertama, bulan kedua masih bisa lari ke sana kemari karena enggak kerasa. Tapi ketika sudah kehamilannya 8-9 bulan mulai kerasa. Berdoalah beliau berdua, minta kepada Allah. Apa permintaannya? La in ataina sholihan lanakunanna minasy syakirin. Ya Allah, andai engkau gitu ya, ngasih kami berdua anak yang soleh. Soleh ini maksudnya yang sempurna gitu ya. Karena kan ada kekhawatiran dari Nabiullah Adam, jangan-jangan nanti yang ada di perut istriku apa kemarin? Bahimah. Karena belum ada contoh gitu. Yang ada waktu itu ya malaikat, jin, bahimah hewan. Ini apa yang ada di perut istri saya itu apa? Jangan-jangan apa genderwo apa? Jangan-jangan apa gitu ya? Maka berdoalah Nabiullah Adam, Ummuna Hawa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? La in ataitana salihan. Ya kan? Ya Allah, andai engkau kasih kami keturunan yang sempurna. Ahli tafsir sebagian lain menafsiri andai engkau kasih kami keturunan yang sama dengan kami ini. Kepala di sini itu, makan pakai tangan, kan? Jalan pakai 2 kaki. Lah mereka kan makan pakai, ada yang langsung mulut. Umumnya hewan pakai apa? Mulut kan? Manusia juga hewan loh. Jangan marah, dasar hewanmu. Ya manusia hewan. Dalam mantik ketika mentakrifi manusia apa? Al-insanu huwa hayawanun natiq. Manusia itu hewan yang apa? Berpikir, mampu untuk berpikir. Karena Allah kasih pikiran, akal. Selain manusia enggak ada jenis hewan yang bisa natiq, berpikir. Natiq itu bukan berkata ya, tapi berpikir dalam definisi al-insan. Kalau natiq berkata mah hewan selain manusia juga banyak yang bisa ngomong. Dulu ada tetangga saya itu toko gitu. Di depannya dikasih burung beo. Tujuannya supaya ada orang masuk, burung beo itu bisa ngomong, tapi satu kalimat, pantuku, pan are bade, mau tuku itu ser, mau beli, bisa hewan selain manusia banyak yang bisa ngomong. Assalamualaikum. Ya Re, coba Re, tiru Re. Maka natik berpikir, hewan yang berpikir. Mahwal hewan. Kenapa kita dinamakan hewan? Ya karena sesuai dengan apa? Kriteria hewan. Al hayawan
Mutaharrik bil iradah, sesuatu yang bisa bergerak dengan kemauan. HP bisa bergerak nggak? Ini bukan gerak ini. Nyambung nggak sih, nyambung ya? Halo? HP bisa bergerak nggak? Bisa. Tapi geraknya HP, kemauan HP bukan? Bukan, berarti ini bukan hayawan. Walaupun mutaharrik, laisa bi-iradah, bukan atas kemauan. Tapi sesuatu yang bergerak atas kemauannya, kemauan Gusti Allah, lepas daripada itu. Itu hayawan. Mbek bisa gerak nggak? Kemauan nggak? Ya, hewan. Jamie, jangan marah kalau hewan. Ya, ini hewan, ini takut. Hewan. Mutaharrik, kullum mutaharrikin bil iradah bahwa hayawan. Cuma manusia fi ahsani taqwim, diciptakan dalam setting yang paling terbaik dari hayawan-hayawan yang ada. Maka waktu itu hewan itu ya ada. Tapi manusia kan belum ada contoh. Baru ada Nabi Adam, Ummuna Hawa. Ketika Ummuna Hawa ngandung, khawatir Nabi Adam. Jangan-jangan T-Rex, jangan-jangan kan bayi makan, beliau kayak gitu kan. Di tafsir yang di atas itu ya, takut, khawatir jangan-jangan yang di dalam perut itu dah fi batniha wa asfaqa an yakuna bahimatan. Maka berdoalah Nabiullah Adam dan Ummuna Hawa, la in ataitana salihan, ya Allah, andai engkau kasih kepada kami berdua keturunan yang sempurna, saleh, atau yang dari artinya berapa? Sempurna yang seperti matching. Matching. Ya, saleh itu matching, pantas. Maka definisi saleh apa? Orang yang pantas jadi hamba Allah, dan orang yang pantas jadi saudara sesama, matching, serba matching. Saleh itu matching. Al-qaim bi huquqillah wa bi huquqil ibad. Saleh, ya Allah, kasih kami keturunan yang matching dengan kami. Yang kepala di sini, kaki dua, ininya tangan, jalan pakai dua kaki, makan pakai tangan, tidak pakai kaki. Ada kan saudara kalian kan makan pakai kaki kan? Mama adik, contoh ya. Nabi Allah Adam takut gitu ya, khawatir gitu ya, maka doa. Nah, lihat nih, lanakunanna minasyakirin, maka niscaya kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur. Laka alaih. Nih, lihat, falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka. Lihat, kalau kita lihat tekstualnya, maka kita akan nemu makna apa? Maka ketika Allah memberikan kepada mereka berdua anak yang matching dengan mereka berdua, anak yang sempurna, ja'ala lahu syuraka. Maka mereka berdua pun, berduanya siapa? Nabi Adam dan Ummuna Hawa, menjadikan bagi Allah sekutu. Itu kalau kita makna, kemarin saya sampaikan, jangan lepas dengan tafsir kalau mau ngambil makna Quran. Kalau kita tekstual kayak gini, maka maknanya apa? Nabi Adam dan Siti Hawa minta pada Allah untuk diberikan Tadi anak yang matching dengan mereka berdua. Namun ketika Allah memberikan mereka berdua anak yang soleh, anak yang sempurna, mereka berdua menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Nyambung nggak kira-kira? Nggak ada. Gimana Nabi Adam menjadikan sekutu bagi Allah? Ummuna Hawa menjadikan sekutu bagi Allah. Ya, menjadikan sekutu kan berarti berbuat apa? Syirik, mustahil. Maka dilihat kan? Maka beliau mengatakan walaisa bi isrokin fil ubudiyah. Bal
al-isyraq fi tasmiyah. Tasmiyah karena mereka apa? Mereka memberi nama anak mereka yang gitu ya serupa serupa dengan nama-nama iblis atau setan gitu ya. Dan ini terlarang, nggak boleh, gitu ya. Maka dalam syariat kita pun, gitu ya, dalam syariat kita pun nggak boleh. Tapi ini bukan kemusyrikan ya, dan ini bukan isyrak fil ubudi atau fil ibadah, bukan. Itu lagi bahas tasmiyatuhu abdal harth, itu bukan kemusyrikan. Maka di syariat kita haram ya, syariat kita ya haram memberi nama memberi nama dengan nama-nama yang istilahnya bahasa dalam Abdallah al-hargaan azman al-nabi isyraq wa inna ma huwa isyraq fi tasmiyah, hanya sebatas isyraq fi tasmiyah wa huwa laisa bikufrin, dan ini bukan kekufuran, bal ta'ammaduhu haram kalau sengaja, kan? Li adama ta'zimi syar'an, amma nisbah lil mu'azzam syar'an ka abdin nabi ya. Maka dalam syariat kita menamai sesuatu yang mengagungkan sesuatu yang tidak diagungkan oleh syariat, bahkan musuh syariat, kalau itu sengaja itu haram. Contoh kasih nama iblis umpama, haram itu ya. Kasih nama setan, haram itu ya. Tapi kalau nama yang diagungkan dari dalam syariat itu ya, ada abednya itu, Abdu siapa tuh tadi kan Abdul Harith gitu kan, kalau sengaja haram dalam syariat kita. Karena dinisbatkan kepada sesuatu yang tidak diagungkan dalam syariat, bahkan musuh syariat. Tapi kalau diabedkan kepada ma'ubid ilal mu'azzam syar'an, itu makruh saja. Seperti masih nama Abdun Nabi ya, hambanya Nabi, ataupun Abdu Ar-Rasul, ada mengatakan makruh, tapi enggak haram. Paham ya? Jadi ya, lah ini komentar dari walaisa bi isyraq fil ubudiyah li ismati Adam. Artinya apa? Bukan ja'ala lahu syuraka, itu artinya mereka berdua melakukan menyekutukan Gusti Allah. Isyraq fit tasmiyah. Ya, isyraq fi tasmiyah. Maka lihat kenapa ujuk-ujuk itu ya. Dalam tafsir ini ada cerita riwayat tentang kisah Kisah melahirkannya Ummunal Hawa, itu anaknya yang bernama Abdul Harith. Itu kata di sini dikenal hikmah fi dzikri hadhi riwayah. Adapun hikmah penyebutan ini riwayat, anna hadzal maqam zallat fihi aqdamul ulama wa minhum man ashab wa minhum man akhta. Karena di ayat ini, pembahasan ayat ini, itu banyak ulama, banyak orang-orang gitu. Tadi kemarin ya, banyak orang ngaji Quran tapi kok sesat. Banyak orang kajian tapi kok sesat. Maka hati-hati kalau ngaji, terutama Al-Quran, cari ustadz yang punya sanad keilmuan yang bersambung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kenapa disebutkan hadis ini dalam riwayat di sini dalam ini ayat, penggalan ini ayat? Karena pada penafsiran ayat ini banyak orang-orang yang terpeleset. Karena secara zahir makna dan mereka pun membuat sekutu-sekutu bagi Allah, bukan sekutu fil ibadah, tapi hanya sekedar al-isyraq fit tasmiyatil walad. Dan ini dibahas dalam fikih. Maka harus tahu kaitannya sinkronasi riwayat ini dengan
pembahasan ayat yang kita lagi kaji. Fata'ala maka maha luhur, maha tinggi sa Allah Gusti Allah, ammati tina perkara yusyrikuna anu nyekutuken atau berbuat syirik saha penduduk Makkah, ay ahlu Makkah tatekesna penduduk Makkah, bihi kalawan Allah, minal asnami tina pirang-pirang berhala, wal jumlatu jeung ari jumlah, fata'ala Allah amma yusyrikun, ini jumlah eta musabbabatun, jumlah musabbabah, atfun tur diatofkan ala khalaqakum, karena jumlah khalaqakum huwallazi khalaqakum, ayat di atas itu ya. Wa ma jeung ari jumlah bainahuma antara khalaqakum dan fata'alallah amma yusyrikun, eta i'tiradun, jumlah i'tiradiyah, jumlah i'tiradiyah. Ini ya sering saya sampaikan bahwasanya kalau kalian pengen mutqin atau bisa, minimal bisa baca kitab tafsir, kalian itu harus pelajari semua pelajaran fan yang berkaitan dengan bahasa Arab. Nahwu sorob itu mah pasti ya. Selain daripada itu balaghahnya, mantiknya, balaghah mencakup ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu bade, dan segala ilmu-ilmu fan-fan yang berkaitan dengan bahasa Arab yang ada 16. Bahasa Arab itu fan, disiplin ilmu yang mempelajari tentang bahasa Arab berkaitan dengan bahasa Arab itu 16 disiplin. Bukan cuma nahwu sorob. Nahwu sorob 2 daripada sekian banyak fan ya ta'allaq bil lugha al-arabiyah. Enggak lepas daripada itu, dan di tafsir kitab-kitab tafsir itu semua ilmu yang berkaitan bahasa Arab itu tersebutkan dalamnya, termasuk jumlah musabbabah, jumlah i'tiradiyah gitu ya. Lihat kalian itu, lihat tanggung sih ya maksudnya ya, lihat jumlah itu, lihat kan jumlah huwallazi khalaqakum itu kan dengan jumlah fata'alallahu amma yusyrikun, itu adalah jumlah fata'alallahu amma yusyrikun, itu adalah jumlah musabbabah, jumlah musabbabah. Wa ma bainahuma i'tirad, dan jumlah antara jumlah sabab dan musabbabah itu adalah jumlah i'tiradiyah. Apa jumlah i'tiradiyah? Jumlah i'tiradiyah itu adalah jumlah yang berada di syai'aini mutalazimain, 2 hal yang berpasangan. Mubtada pasangannya apa? Fi'il pasangannya apa? Qaul pasangannya apa? Maqaulul qaul. Coba kalian di hadis ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih nunggu apa sudah titik? Masih nunggu apa ucapannya? Maka ucapannya namanya maqaulul qaul. Qaul dan maqaulul syai'ain mutalazimain. Tapi biasanya di antara qaul dan atau maqaulul qaul ada jumlah sallallahu alaihi wasallam, lah namanya jumlah i'tiradiyah. Berkata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu bahwa gini ya, radhiyallahu taala anhu itu jumlah i'tiradiyah. Di sini ada jumlah sabab dan musabbab. Huwallazi, mana huwallazi khalaqa, apa ada di situ. Wallazi khalaqakum gitu ya. Dia Allah yang menciptakan kalian semua. Fata'alallahu amma yusyrikun. Dia Allah yang menjadikan kalian semua. Maka sebab itu maha suci Allah, maha tinggi Allah dari segala apa yang mereka sekutukan. Nah,
antara huwallazi khalaqakum sama apa tadi? Fata'alallahu amma, kan ada jumlah itu kan banyak yang kisah-kisah itu ya, maka itu jumlah tirodiyah. Maka kalian juga jangan salah, fata'alallahu amma yusyrikun. Yusyrikun itu bukan kembali kepada Nabi Adam, Sayyidah Ummunah Hawa, tapi kepada ahlu Makkah saat itu. Dan maha suci Allah, maha tinggi Allah dari segala apa yang oleh penduduk Mekah saat itu sekutukan. Paham ya? Allahu ta'ala a'lamu. Subhanakallahumma astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Alhamdulillah.